Oke, di sini aku bakalan ngejelasin. Tentang bahas kode Python ini buat ngatur kehadiran mahasiswa. Biar gak ribet, kita pakai list tuple, set, sama dictionary. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini ini tuh namanya tuh komentar header. Ini tuh kayak cuman judul deskripsi bilang kalau program ini tuh dapat dibuat kalau kehadiran dan pakai 4 struktur data Python kayak label kode biar gampang dibaca. Lalu dari sini sampai sini ini tuh namanya tuh data tetap tuple mahasiswa terdaftar. Ini tuh tuple nama mahasiswa terdaftar tuh per ini tuh data tetap, gak bisa diubah setelah dibuat. Komentar bilang ubah ke dinamis, mungkin nanti pakai list biar bisa ditambah atau hapus nama. Sekarang ini kita kayak daftar resmi mahasiswa doang ya. Lalu dari sini sampai ke sini ini tuh data dinamis list mahasiswa hadir. Ini tuh list kosong buat catat mahasiswa yang hadir menurut berdasarkan kedatangan. List bisa diubah, ditambah dengan nama append atau hapus dengan remove kayak antrian gitu loh. Siapa yang datang duluan dan siapa yang masuk duluan. Lalu ini nih dari status kehadiran sampai dictionary ini tuh namanya tuh data dinamis dictionary status kehadiran. Ini tuh dictionary kosong buat rekap status nama gitu guys. Jadi kayak sebagai key dan status, misalnya hadir atau tidak, sebagai value dictionary cepat dari data. Contohnya misal kayak gini nih. Nah, misalnya tuh kayak gini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, lalu yang kedua ini ada dev tampilkan terdaftar. Nah, ini tuh fungsinya tuh buat tampilin data daftar mahasiswa yang terdaftar dari tuple pakai loop enumerate biar nomor urut dari satu, kayak cetak list nama resmi biar user tahu siapa aja nih yang boleh hadir, lalu panggil fungsi ini kalau mau lihat daftarnya. Lalu di sini ada tambah kehadiran. Nah, tambah kehadiran ini tuh fungsinya buat nambah nama list hadir. User input nama diubah jadi title case atau huruf besarnya tuh ada di depan. Lalu cek apa nih nama yang ada di tuple itu tuh terdaftar. Kalau iya, tambahin ke list mahasiswa hadir pakai append. Kalau enggak kasih pesan error kayak absen manual tapi otomatis kayak gitu. Lalu di sini ada tampilkan kehadiran nih. Nah, tampilkan kehadiran ini tuh fungsinya buat tampilin daftar mahasiswa yang udah hadir dari list. Lalu kita nih cek dulu kalau list kosong, kasih pesan. Kalau ada, loop cetak urut berdasarkan kedatangannya, misalkan kayak dari 1 sampai berapa kayak gitu. Lalu kayak rekap nih absensinya biar tahu siapa yang datang duluan. Nah, ini tuh fungsi-fungsi ini mereka biar bisa kerja bareng sama data yang sebelumnya. Tuple yang buat daftar resmi, list buat daftar
urutan hadir. Nah, nanti bisa tambah menu utama buat panggil fungsi ini. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini lalu yang ketiga nih. Ini ada tampilkan terdaftar. Nah, tampilkan terdaftar ini tuh nampilin semua nama mahasiswa yang sudah terdaftar. Programnya pakai Unemerate supaya setiap namanya tuh muncul kayak dengan nomor urut otomatis gitu. Nah, lalu di sini ada tambah kehadiran. Tambah kehadiran ini tuh minta input nama hasil mahasiswa yang hadir. Kalau nama itu ada di daftar yang sudah terdaftar, maka programnya akan menambahkan ke daftar hadir. Tapi kalau nama itu nggak ditemuin gitu. Nah, itu tuh bakalan muncul kayak mahasiswa tidak terdaftar. Nah, kayak gitu. Lalu di sini ada tampilkan kehadiran. Nah, ini tuh nampilin nih siapa aja mahasiswa yang udah hadir berdasarkan urutan kedatangannya. Kalau belum ada yang hadir, nanti tuh kayak bakal muncul pesan kayak gitu, belum ada mahasiswa yang hadir. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Ini bukan yang terakhir ya, teman-teman. Maaf. Nah, jadi di sini ada daftar rekap kehadiran gitu. Set mahasiswa rekap kehadiran atau hadir. Nah, ini tuh kita kayak ngubah daftar mahasiswa yang hadir jadi set supaya nama yang udah ada tuh gak kehitung 2 kali gitu loh. Jadi kayak menghapus duplikasi gitulah, ngeduplicate gitu. Lalu di sini ada status kehadiran buat dictionary gitu. Nah, ini tuh membuat dictionary untuk menyimpan status tiap mahasiswa apakah hadir atau tidak hadir. Lalu di sini tuh ada mahasiswa terdaftar, namain hadir, status kehadiran. Nah, ini tuh kayak kita ngecek gitu setiap mahasiswa yang udah terdaftar. Kalau namanya ada di hadir underscore unik, berarti itu statusnya udah jadi hadir. Kalau tidak, statusnya tidak hadir. Nah, lalu di sini ada menampilkan hasil rekap. Nah, ini tuh program kita tuh kayak ngecetak gitu semua nama mahasiswa beserta status kehadirannya dengan format yang rapi. Nah, oke, kita ini lanjut ke yang terakhir, yang betulan terakhir ya. Oke, ini yang terakhir ini tuh kayak emang lumayan agak panjang ya. Gak terlalu panjang juga sih, lebih agak panjang dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini tuh kayak kita tuh ngelola kehadiran mahasiswa pakai Python nih. Nah, pertama tuh ada fungsi menu yang nampilin daftar pilihan utama. Di dalamnya tuh kita gunain perulangan atau while true supaya menu ini tuh terus muncul sampai pengguna ini tuh kayak memilih untuk keluar gitu. Nah, program ini tuh punya 5 menu utama, yaitu ada tampilin mahasiswa terdaftar, lalu tambah mahasiswa hadir, lalu rekap kehadiran, lalu yang terakhir itu yang ketiga itu ada daftar hadir, yang keempat ada rekap kehadiran. Nah, lalu yang keempat itu ada pilihan keluar. Nah, ini tuh setelah pengguna masukin pilihannya, setelah kita tuh kayak memanggil gitu fungsi yang sesuai seperti tampilkan yang terdaftar kayak gitu. Nah, itu tuh kayak bakal ada tambah kehadiran dan seterusnya. Kalau pilihannya nggak valid, programnya itu bakal nampilin kayak pesan error sederhana gitu. Terakhir nih, program yang dijalankan dengan memanggil menu di bagian bawah. Jadi, program ini adalah kerangka utama dari sistem manajemen kehadiran mahasiswa. Nantinya kita bisa nambahin logika dan data ke dalam setiap fungsi agar program ini bisa berjalan lengkap. Terima kasih.